3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlinda Asri dari kelas 3A dengan NIM 4820 1210 8033. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS praktikum TCSP dengan dosen pengampu Ibu Mayaranti Wilsya, SPAM APT MSc. Baiklah, untuk tugas menjelaskan mengenai sediaan semi padat, yaitu saya menggunakan krim nystatin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi dari krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah yang digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Produk krim lebih disarankan terdiri dari emulsi minyak dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditujukan untuk penggunaan kosmetik dan estetik. Yang kedua yaitu definisi nystatin. Nystatin merupakan anti jamur yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat jamur Candida spp. Seperti pada mulut, kerongkongan, saluran cerna, vagina. Obat ini bekerja dengan mengganggu permeabilitas dinding sel jamur sehingga menyebabkan kematian jamur. Adapun krim memiliki kelebihan maupun kekurangan. Di antaranya yang pertama untuk kelebihan, yang pertama menyebar rata, yang kedua praktis, yang ketiga mudah dibersihkan atau dicuci, yang keempat cara kerja berlangsung pada jaringan setempat, yang kelima tidak lengket terutama tipenya, memberikan rasa dingin atau cold cream berupa tipe air dalam minyak, digunakan sebagai kosmetik, bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Selain mempunyai kelebihan, krim juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang kedua, gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Yang ketiga, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe air dalam minyak, karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Untuk yang selanjutnya yaitu preformulasi dari nystatin. Nystatin untuk pemberian merupakan serbuk berwarna kuning hingga coklat muda, berbau biji-bijian, higroskopik dan dapat terpengaruh bila terpapar cahaya, panas dan udara di dalam waktu yang lama. Untuk kelarutan yaitu sangat sukar larut dalam air, sukar hingga agak sukar larut dalam etanol, dalam metanol, dalam N-propanol, dan dalam N-butanol. Tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam benzen. pH dari nystatin yaitu antara 6,0 dan 8,0. Untuk stabilitas cahaya, panas, dan udara yaitu higroskopik dan dapat terpengaruh oleh cahaya, panas, dan udara dalam waktu yang lama. Sehingga untuk penyimpanan yaitu ditutup rapat dan tidak tembus cahaya. Dan nystatin memiliki berat molekul 926,9 gram per mol. Yang selanjutnya yaitu nystatin memiliki titik lebur 44 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius. Dan kegunaannya yaitu untuk mengobati infeksi jamur pada area mulut, tenggorokan, pencernaan, dan vagina. Rumus molekul yaitu C4 7H75N1O17 dan struktur molekul dapat kita lihat pada gambar. Untuk krim nystatin sendiri memiliki dosis yaitu penggunaan obat harus sesuai dengan petunjuk dokter, dioleskan tipis-tipis 2-4 kali sehari. Indikasinya yaitu informasi obat ini hanya untuk kalangan medis, infeksi mikotik pada kulit yang disebabkan Candida albicans, intertigro, paronkiha, mikosis interdigitalis, dan ruam popok. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif. Efek samping dari nystatin yaitu gangguan gastroorionestina dan integumen saja. Efek samping yang perlu diperhatikan adalah reaksi hipersensitivitas dan iritasi. Perhatian untuk obat nystatin yaitu harus dengan resep dokter karena dapat menyebabkan iritasi. Hentikan pengobatan. Yang selanjutnya yaitu formulasi krim nystatin, di mana memiliki formula yaitu yang pertama nystatin sebanyak 0,23%,
Kate alkohol 0,80%, mineral oil atau parafin 0,80%, metil paraben 0,2%, propil paraben 0,1%, propilen glikol 0,60%, aquades at 10 gram. Berikut yaitu nama-nama bahan yang harus digunakan beserta fungsinya, di mana untuk nistatin sendiri berfungsi sebagai zat aktif, mineral oil atau paraben berfungsi sebagai zat tambahan, metil paraben dan propil paraben sebagai pengawet, propilen glikol sebagai humektan atau pelembab, kate steril alkohol sebagai peningkat viskositas, dan aquades sebagai kosolven. Untuk perhitungan bahan bisa kita lihat di layar. Yang selanjutnya yaitu untuk penimbangan. Yang pertama, nistatin ditimbang sebanyak 2,3 mg, kate steril alkohol 8 gram, maksudnya 8 mg, parafin 8 mg, metil paraben 2 mg, propil paraben 1 mg, dan propilen glikol 6 mg. Baiklah, setelah mengetahui apa saja bahan-bahannya, yaitu kita melakukan metode pembuatan, di mana metode pembuatan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang digunakan, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga timbang masing-masing bahan sesuai dengan perhitungan, yang keempat lelekan keto steril alkohol, parafin, propil paraben menggunakan cawan di atas penanas air, yaitu termasuk fase minyak. Yang kelima, larutkan metil paraben dan propilen glikol, yaitu termasuk fase air. Setelah itu, nistatin ditambahkan pada campuran fase minyak yang telah dicampurkan dengan campuran fase air, kemudian digerus hingga homogen. Yang ketujuh, gerus sampai membentuk krim dan ada homogen. Yang kedelapan, masukkan krim yang sudah jadi ke dalam tub atau beri etiket berwarna biru. Setelah melakukan pembuatan sediaan, kita juga harus melakukan evaluasi, yaitu dengan syarat evaluasi pada krim, yaitu yang pertama untuk pH yang baik untuk krim adalah 4,5 sampai 6,5. Untuk viskositas yang baik yaitu untuk krim adalah 2000 sampai 50.000 CPS. Yang keempat untuk daya sebar yaitu 5 sampai 7 cm. Untuk daya lekat, standar daya lekat yang baik yaitu lebih dari 4 detik. Dan untuk homogenitas, setelah dioleskan pada kaca transparan tidak ada butiran kasar atau sediaan homogen. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.